Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Nanti yang datang bergabung, yang nyusul nanti juga bisa follow up materinya. Nanti akan kami post di grup. Sebenarnya karena saya coba kasih materi yang ringan, tapi agak memang basic, karena ini banyak beberapa teman yang basic gabung ke sini juga, dan beberapa teman-teman yang percepatan pun masih membutuhkan basicnya. Jadi materinya lebih umum dan ada istilah-istilah yang sering teman-teman tanyakan tapi nggak tahu basisnya kemana. Oke, pada umumnya bahwa analisa baik fundamental maupun teknikal semuanya tetap harus disesuaikan dengan karakter teman-teman masing-masing, seleranya mau seperti apa, stylenya mau seperti apa, gitu. Karena sekali lagi investasi itu tangga keempat. Dan di sini saya berusaha untuk menjelaskan secara netral, tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung atau membuat tersinggung teman-teman tertentu, tapi ini kasus-kasus umum yang sering terjadi. Semoga kalaupun ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan kalau memang tersinggung, saya mohon maaf sebelumnya. Yang sering kita alami bahwa kadang kita terlalu FOMO, terlalu mengikuti hype atau terlalu tergoda untuk melakukan investasi atau melakukan suatu usaha dengan hasil return yang sangat besar. Sehingga mungkin menggunakan berbagai macam metode, entah itu hutang, entah itu mengajukan pinjam sana pinjam sini, atau mungkin mengambil tabungan segala macam hanya untuk dengan harapan akan mendapatkan return yang lebih besar. Makanya diusahakan sebelum memulai investasi itu disiapkan dulu semuanya, mulai dari tabungan, asuransi, emergency fund, atau dana darurat, baru kemudian investasi. Itu mengenai tata kelola keuangan dasar masing-masing teman-teman dalam mengelola keuangan. Gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya investasi disyaratkan menggunakan dana dingin, dalam artian ketika investasi itu gagal, masih ada dana yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Tapi ketika itu berhasil, dia bisa dibagi, bukan langsung dihabiskan, tapi bisa dibagi untuk mengisi lagi tangga 1, kedua, dan ketiganya. Jadi bisa dimanfaatkan, kayak gitu. Nah, investasi itu sebenarnya, kita bicara secara umum dulu kan konsepnya, bahwa investasi secara teori, itu kan kuadran keempat ya, dari cash flow kuadran, dari Robert Kiyosaki kalau pernah baca, bahwa bagaimana caranya aset itu bekerja untuk kita. Tapi kan sebelum aset bekerja kita harus mendesain dulu, kita harus membuat dulu, kita harus membuat sistem, membuat konstruksi, membuat konsep bagaimana uang itu bisa otomatis flow gitu loh. Nah, itulah kenapa kita harus mempersiapkan teknik, mempersiapkan trading plan, mempersiapkan segala macamnya kalau kita fokus ke saham, supaya kita bisa memaksimalkan apa yang kita investasikan sehingga satu saat nanti akhirnya dia bisa bekerja dengan sendirinya gitu. Next. Kemudian untuk menjurus mengenai lanjut mengenai analisa fundamental maupun teknikal. Semua metode baik fundamental analisa teknikal semua berbasis pada data kan. Di teknikal ada charting, ada data dari end of day segala macam. Di fundamental pun ada laporan keuangan. Itu semuanya datanya valid karena sudah diverifikasi dan segala macamnya. Namun tidak selalu 100% tepat karena semua metode masing-masing. Ada metode penghitungannya sendiri, bahkan dari 8 metode valuasi teknik fundamental, itu saya memakai 3, hasilnya akan, yang sering tak pakai itu 3 itu, hasilnya pun sering bias. Akhirnya kenapa analisa fundamental itu lebih
menerapkan range. Ini yang sering teman-teman atau banyak orang-orang banyak, bahkan kadang teman-teman yang sudah pro pun sering bukan salah konsep, tapi lupa akan konsepnya bahwa kalau kita menggunakan teknik fundamental, analisa fundamental, berarti kita konsepnya adalah membeli perusahaan. Next, Mbak. Pembanding antara fundamental dan teknikal. Nah, konsepnya kita untuk fundamental itu adalah kita membeli perusahaan. Di sini kita mindset-nya sebagai business owner. Kalau kita mau punya usaha, mungkin ada beberapa teman-teman yang memang didesain atau memang stylenya cocoknya sebagai karyawan atau kerja kantoran, atau mungkin PNS dan segala macamnya. Itu pilihan masing-masing. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang dari kecil suka dagang, suka jualan, punya usaha sendiri, punya jiwa entrepreneur. Itu kan pasti punya cara pikir, cara barang ketika bagaimana dia merunning sebuah perusahaan. Itu cara mindset yang diterapkan untuk analisa fundamental. Bagaimana kita menganalisa sebuah perusahaan, bagaimana kinerjanya, ekspektasinya seperti apa, long term-nya bagaimana. Dan itu yang dijadikan salah satu kata kunci pembeda antara teknikal dan fundamental adalah, pertama jelas, fundamental menilai ekspektasi, menilai dari laporan keuangan, kemudian growth-nya seperti apa, typical business seperti apa, kita benar-benar membedah perusahaan itu bagaimana perkembangan bisnisnya. Sedangkan teknikal itu lebih melihat harganya, perkembangan pertumbuhan pergerakan harga, price action, kemudian pola-pola yang ada dan indikator yang dibentuk dari pola-pola hari tadi. Karena kan kita lihat dari sejarahnya, belum pernah dibahas sebelumnya kan, bahwa candlestick itu salah satu bentuk untuk mencatat pergerakan harga. Zaman dulu kala di Jepang ditemukan model seperti itu awalnya hanya untuk menilai pergerakan jumlah beras. Tapi bisa berkembang sejauh sebesar sampai sekarang ini dengan segala macam sistemnya. Fundamental pun sama. Fundamental pun juga cara menilai perusahaan itu dari dulu juga sudah ada. Mulai dari model di Cina